sampaikan. Assalamualaikum Bu Santi. Nggih, waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Saya mohon waktunya jenengan Nggih, sebentar. monggo nggih. silakan duduk. Nggih. Nggih, monggo Bu. Bu Santi, terkait dengan tugas saya di guru penggerak, itu ada tugas yang di aksi nyata yang terakhir itu tentang membuat prakarsa perubahan atau membuat sebuah program baru yang akan saya laksanakan di sekolah kita ini. Nah, kemarin saya itu sudah memilih program yang akan saya laksanakan itu tentang literasi karena berhubungan dengan saya selaku Guru bahasa Indonesia. Nggih, ngonten Oke, Bu. nggih. Cuman ini selama ini kan kita literasi itu selalu memakai buku yang seperti kegiatan yang kita laksanakan di hari Sabtu dengan kurikulum untuk proyek profil pelajar Pancasila itu. Nah, yang sekarang ini saya mengubah dari buku itu menjadi literasi digital. Jadi sementara ini judul program yang saya ajukan itu kegiatan LIDI yang kreatif dan menarik di SMK NU Gresik. Begitu. LIDI itu apa? Literasi digital. Jadi begitu. Bu. Singkatannya Nggih, LIDI. saya singkat menjadi Tak kira sapu LIDI. Boten. Jadi saya singkat programnya menjadi LIDI itu tadi. Pada Literasi. intinya sama, hampir sama dengan membaca buku. Cuman kan karena anak sekarang itu kan tidak bisa luput dari HP, nggih, Bu, Betul. nggih. Nggih. Jadi saya itu mencoba mencari program yang masih menggunakan apa yang mereka sukai, tapi yang bisa masuk ilmu positifnya gitu loh, Bu, supaya mereka tidak, kan memang HP itu kan juga banyak pengaruhnya, nggih, Betul. pengaruh positif dan Betul. negatif gitu. Nah, di sini saya itu mau izin ke Bu Risanti selaku kepala. Bagaimana menurut Bu Santi dengan program saya itu? Kalau menurut saya programnya bagus. Karena apa? Anak muda sekarang memang HP itu sudah kayak apa ya? Melebihi nyawanya. Nggih. Nah, jadi kalau semacam ketinggalan aja sudah nyari-nyari. Iya. Nah, kalau memang program LIDI itu insya Allah bagus untuk anak-anak. Cuma nanti terlebih dahulu jenengan sosialisasikan pada anak-anak apa sih kelebihan dari program LIDI itu. Karena apa? Tentunya dengan sosialisasi nanti akan mempermudah program jenengan untuk berjalan. Dalam arti kalau tahu bagaimana prosedurnya, langkah-langkahnya, mereka akan lebih mudah lah untuk membantu kesuksesan dari program LIDI ya. Saya kira Nggih. tadi sapu LIDI itu. Iya, Bu, Nggih. memang juga begitu Nggih. biar menarik. Betul. Yang Membaca, penting Bu. kalau memang HP anak-anak dipastikan dulu harus support dengan programnya. Nah, kalau memang ada yang seperti itu, kita juga harus mencarikan solusi bagaimana sehingga anak-anak semuanya tidak ada yang tertinggal. Untuk kegiatan itu. Untuk kegiatan program LIDI itu tadi. Kira-kira untuk kelas berapa? Untuk langkah awal saya ini minimal, nggih. Ini minimal saya mulai dari kelas saya sendiri dulu. Nah, harapan saya ke depan ini, makanya saya menyampaikan ke jenengan, harapan saya nanti bisa kita kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia yang lain, kemudian kolaborasi dengan kurikulum bisa dimasukkan di dalam kegiatan P5 yang hari Sabtu itu, Bu, begitu. Menurut Bu Santi, siapa ya, Bu, ya kira-kira selain itu yang bisa saya bisa saya jadikan dukungan nggih, atau yang bisa mendukung kegiatan ini supaya berjalan, Bu? Kalau menurut saya, karena di sini anak-anak tentunya pakai aplikasi, alangkah Aplikasi. kan pakai HP, Iya, pakai HP. ya, pakai HP. Tentunya kita punya teman-teman teknisi yang pinter-pinter dalam mengoperasikan HP. Siji nek ambek Bu Santi, pinternya yang ngitung-ngitung angka-angka. Nah, kalau di sini saya sarankan sih bisa ke Wakasarpras. Kebetulan Pak Malik itu kan backgroundnya juga Eskom, bisa membantu juga, nanti bisa memfasilitasi barangkali ada yang terkendala dengan HP dan lain sebagainya, beliau nanti bisa
membantu. Juga banyak teman-teman yang muda-muda yang aktif seperti Mas Abi, Mbak Erika, Mbak Mutia, itu insya Allah anak-anak zaman sekarang itu sudah familiar lah dengan HP. Bagaimana pengoperasian, karena apa? Nanti yang jenengan ajak kan kalau cuma satu sampling sih nggak masalah, itu kan masih hanya terbatas satu kelas, dengan harapan nanti implementasinya itu bisa seluruh kelas. Jadi kalau harus banyak kelas tentunya butuh banyak yang mendukung. Kalau menurut saya nanti personel-personelnya bisa ditambah orang-orang yang memang familiar dengan HP gitu. Baik, berarti kalau ini Ibu nggih waka kurikulum dan guru bahasa Indonesia gitu. Kan tadi sudah disampaikan bahwa nanti dibantu selain dengan kurikulum, selain dengan guru bahasa Indonesia lain, yang lainnya tentunya dengan teman-teman seperti Waka Sarpras dan teman-teman IT Laborat, insya Allah mereka sudah bisa membantu gitu. Baik Bu Santi, terima kasih. Jadi ini saya sudah ada bayangan nih untuk mendukung program saya. Terima kasih banyak. Cuma nanti rencananya program itu kan untuk sementara ini saya uji cobakan di kelas saya sendiri terlebih dahulu. Kemudian baru saya akan mengajak Bapak Ibu guru yang lain, terutama guru bahasa Indonesia untuk melaksanakan program itu yang nantinya juga otomatis butuh kerjasama dengan kurikulum, membahas tentang P5-nya itu tadi, Bu. Nah, untuk yang di program saya sendiri, untuk yang di kelas saya sendiri ini rencananya saya laksanakan 1 minggu pertama itu untuk sosialisasi seperti yang katanya Bu Risanti ini tadi. Kemudian baru minggu kedua saya akan menggali mimpi. Jadi program ini tuh program yang saya laksanakan untuk anak-anak, memang idenya dari saya, tapi mereka yang action, mereka yang memikirkan kegiatan seperti apa yang mereka inginkan dalam kegiatan program LIDI ini, literasi digital ini. Jadi bukan saya. Kalau nanti saya arahnya kesannya kayak saya memberi tugas kan, mereka kan pasti mungkin lebih berat. Jadi mereka yang akan memikirkan sendiri kegiatan literasi digital seperti apa yang mereka inginkan. Karena dari situ nanti saya rasa merdeka belajar akan bisa lebih mereka dapatkan karena mereka yang langsung terjun. Begitu. Boleh. Kalau semacam untuk kegiatan baik sih pasti saya izinkan. Ya, orang mau pengembangan ke sekolah untuk jadi lebih baik kan, insya Allah saya izinkan. Cuman nanti mungkin dari di akhir program nanti bisa dibuatkan angket ke siswa. Jadi program ini nanti kelebihannya apa ada kekurangan dan lain sebagainya. Itu yang nanti bisa kita inventaris untuk perbaikan ke depannya gitu. Bu Santi. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas waktu jenengan. Mohon maaf juga saya sukses selalu ya. Sukses selalu. Kak dukung 360% guys, 100%. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin, ya. Nanti membawa berkah untuk SMKN. Amin. Bu, terima kasih. Bu. Waalaikumsalam. Sukses Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawaban kalian semangat sekali ya. Ini puasa semua kan? Puasa atau ada yang tidak? Kayaknya Manda makan ya. Manda puasa teman? Puasa, alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak kalian masih tetap semangat meskipun walau puasa ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang sebuah program baru yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Program apa itu? Namanya adalah kegiatan LIDI yang menarik dan kreatif. Tahu LIDI? Apa sih dia? Literasi digital. Nah, kegiatan LIDI ini nanti di awalnya saya akan menjelaskan dulu pada kalian literasi digital itu apa dan bagaimana. Tapi selanjutnya saya akan
memberikan kalian waktu, bukan waktu ya, memberikan kalian kelonggaran untuk kalian itu berpendapat. Jadi silakan kalian menentukan kegiatan lidi kalian sendiri sesuai dengan kesepakatan kita, gitu. Sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi lidi itu bukan saya yang membentuk kegiatannya seperti apa, tapi kalian yang memilih. Kalian mau dipakai kegiatan yang seperti apa. Jadi saya harapkan di sini nanti kalian bisa sharing. Kita akan sharing dan berdiskusi tentang kegiatan lidi ini. Literasi digital. Pertanyaan saya sebelum kita masuk ke materi, apakah ada yang ingin diganti dari judul kegiatan kita? Barangkali kalian mau memberikan judul yang lain, boleh, silakan. Atau apakah ini sudah, menurut kalian ini sudah menarik atau belum? Silakan berpendapat. Mana? Tadi siapa yang jawab? Gak apa-apa. Siapa namanya nak? Mandira ya? Oh iya, Indira. Silakan Indira. Disampaikan. Sudah menarik karena apa? Menurut kamu sudah menarik? Fix, ini berarti kita pakai judul program ini? Tidak mengganti dengan program yang lain ya? Oke, intinya adalah lidi. Lidi itu apa? Literasi digital. Bagus. Next. Nah, selamat datang di dunia literasi digital yang luar biasa. Anak-anak, saya rasa sebenarnya lidi itu sudah setiap hari kalian gunakan. Iya atau tidak? Iya. Adakah di antara kalian yang tidak punya HP? Adakah di antara kalian yang tidak punya HP? Tidak ada. Punya semua kan? Nah, itulah mengapa literasi digital ini akan saya angkat di dalam program kita yang baru ini. Karena setiap anak, apalagi anak zaman now ya, dikatakan tidak bisa hidup tanpa HP. Kalian kalau misalnya tidur, sebelum tidur yang kalian lihat apa? Apakah membaca buku, novel? Enggak kan? Jarang. Bangun tidur, saat dibangunkan orang tua yang kalian lihat apa? HP. Mau sholat, sebelum sholat habis wudhu yang kalian lihat apa? Sesek bu, ono gak ya? Be ayat teko si doi misalnya. Atau saya lagi stalker si doi, ya enggak? Atau lagi stalking yang lain, ya kan? Makanya HP itu kayak sudah jadi apa ya? Diri ya, sudah jadi diri kalian ya, iya enggak? Kalau misalnya HP itu tertinggal, apakah ada di antara kalian yang bisa tenang selama sekolah? Kenapa? Silakan boleh menyampaikan. Kepikiran ayah. Bosen. Ada lagi yang lain? Kalau HP itu sampai tertinggal, gak sengaja tertinggal di rumah, apakah ada yang gelisah atau yang bisa tenang tetap sekolah seperti biasa? Silakan. Ngantuk. Ada lagi yang lain? Sekolah seperti biasa. Pernahkah kamu meninggalkan HP di rumah? Pernah? Bisa sekolah seperti biasa? Oh keren ya, kita beri plus dulu dong untuk teman kita satu ini. Dia bisa bersekolah seperti biasa, tapi akhirnya kamu ketinggalan info enggak? Iya, ketinggalan info. Nah, jadi sekarang segala info apapun itu diberikan melalui melalui komunikasi lewat HP. Karena itu komunikasi zaman sekarang yang paling mudah, iya kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, hari ini kita akan belajar atau membahas tentang apa? Yang pertama kita akan membahas tentang literasi digital itu sendiri. Saya akan memberikan pemahaman kepada kalian dulu. Lidi itu seperti apa dan bagaimana. Yang kedua, kita akan membahas tentang program kegiatan lidi yang menarik dan kreatif, yang membuat
kalian tidak bosan, yang membuat kalian itu ingin selalu berliterasi. Yang ketiga, dan kegiatan program LIDI ini kalian sendiri yang memilih kegiatannya. Begitu. Yang ketiga, kalian nanti akan saya berikan angket untuk mengisi survei ya, survei tentang seperti apa kegiatan LIDI yang kalian inginkan. Sampai di sini paham? Jadi bukan saya yang memilih kegiatan LIDI seperti apa untuk kalian, tapi kalian yang memilih. Next. Adakah yang sudah paham tentang literasi digital? Boleh berpendapat? Kalian setiap hari sering baca quotes-nya seseorang nggak yang ada di HP? Itu kalian ngapain? Membaca nggak itu namanya? Berarti seperti itu apakah sudah termasuk kegiatan literasi digital? Iya, sudah. Lagi, apakah di antara kalian berkomunikasi dengan sesama teman kalau nggak ketemu temannya melalui HP? Iya. Berkomunikasi itu kamu ngetik nggak? Ngetik sesuatu nggak? Dengan kamu ngetik, kamu menulis kan? Membaca nggak? Berarti itu kamu juga sudah melaksanakan iya. Jadi menurut kalian nih, literasi digital itu apa sih kira-kira? Boleh bebas menyampaikan pendapat kalian, tidak ada pendapat yang salah ya. Silakan. Apa literasi digital itu anak-anak? Gak apa-apa yang keras. Apa? Siapa namanya? Iya, Afida ya. Iya, silakan Afida. Lo gak apa-apa. Apa literasi digital itu, Rek? Bebas. Cynthia mau menyampaikan, menurut kamu literasi digital itu apa? Tadi katanya ngerti tak gak sih, Rek, asli nih, Rek? Ngerti atau tidak? Pernah kalian lakukan atau tidak? Pernah, dan setiap hari sebenarnya. Berarti literasi digital itu apa? Silakan. Siapa namanya? Alin ya? Hah? Oh ya, Naswa Eka. Silakan Naswa Eka. Literasi digital menurut kamu apa? Membaca lewat HP. Adakah yang setuju dengan pendapatnya Naswa? Setuju? Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Tidak? Literasi digital itu betul memang. Kalau menurut Naswa Eka, literasi digital. Di slide saya ini, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna. Pengguna itu berarti siapa, Ren? Iya, kalian, saya, atau yang lainnya dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain-lain. Media digital itu ada apa saja, nak? Selain HP, laptop, komputer, tablet, ada lagi yang lain? Apa? TV, boleh. Radio. Jadi media digital itu alat komunikasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan sesuatu. Nah, maka literasi digital itu bagaimana caranya kita itu bisa cakap dan mahir dalam menggunakan alat itu. Tidak harus membaca. Misalnya, kalian suka nonton video TikTok enggak? Suka. Apakah itu membaca? Menonton.
Misalnya lagi, adakah di antara kalian yang suka mendengarkan ceramahnya Kiai Haji Anwar Zaid? Jarang. Tapi tahu nggak ceramahnya beliau itu yang biasanya lucu? Nah, itu ngapain? Mendengarkan. Jadi literasi digital itu ranahnya ke seluruh pemahaman tentang kebahasaan, begitu ya. Next. Lalu apa sih manfaatnya literasi digital untuk kita? Manfaatnya LIDI ini adalah yang pasti menambah wawasan individu. Contoh, kalian habis lihat berita di Info Gresik. Apakah kalian menyampaikan berita itu ke teman kalian? Iya. Nah, menambah wawasan nggak? Iya. Yang kedua, menambah kemampuan membaca, menulis, dan berbicara. Secara tidak langsung, hidup kita ini sudah penuh dengan dunia digital. Ketika kalian menggunakan HP, minimal kan kalian pasti membaca. Tapi kalau kalian mau balesin teman kalian atau guru kalian lewat HP, berarti kalian menulis, ya kan? Atau seperti tadi, menyampaikan info berita dari yang kalian baca, berarti kalian ngapain? Berbicara. Jadi ranahnya itu ke semua bahasa, ke semua kemampuan bahasa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk lebih kritis. Nah, dengan kalian sering berliterasi digital akan menambah wawasan kan tadi, otomatis cara berpikir kalian akan lebih kritis, iya, lebih bagus. Yang keempat, meningkatkan kemampuan verbal, berarti kemampuan baik itu kosakata, berbicara, dan yang lainnya yang tentang bahasa. Kemudian meningkatkan daya fokus dan konsentrasi. Kalau kalian lihat video TikTok misalnya, kamu bakal serius dulu nggak ke video itu? Ataukah ada di antara kalian yang bisa ngeklik videonya tapi ambek ngobrol ambek koncoe? Nggak bisa kan? Pasti kan kalian sudah melihat sesuatu terus misalnya dijawel sama temanmu. Nanti kita kerja kelompok bahasa Indonesia yuk. Saya tahu aku belum iki loh. Gitu kan paling enggak. Meskipun itu hanya beberapa detik, karena sekarang sudah banyak sekali video yang pendek, ya kan? Tapi kan tetap membutuhkan konsentrasi. Yang berikutnya menambah penguasaan kosakata kalian dan membuat individu itu lebih kreatif. Adakah yang bisa menjelaskan atau tahu kenapa sih kok literasi digital itu bisa membuat kita lebih kreatif? Menurut kalian kenapa, Rek? Silakan. Hemat waktu. Karena menghemat waktu, jadi kalian bisa berpikir secara kreatif, gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Bisa? Selain itu apa lagi, Nak? Mbak Uyung? Kenapa literasi digital itu bisa membuat kita lebih kreatif? Anak-anak, kalau kalian mengerjakan tugas, banyak kan ya tugas dari Bapak Ibu guru itu. Kalian browsingnya di mana selain di buku kalian? Google kan? Nah, dengan kalian browsing di Google, apakah semuanya kalian kopas atau ada yang kalian ubah sedikit isinya? Diubah kan? Itulah yang namanya bisa membuat kita lebih kreatif. Yang kedua, anak-anak kalian sering dapat tugas dari saya untuk mengupload di Instagram nggak? Itu kegiatan LIDI nggak? Iya. Tugas yang kalian upload di Instagram itu kalian buat dengan desain yang menarik nggak? Iya. Berarti kalian kan mikir, berusaha cari desain apa ya, membuat desain seperti apa ya supaya jadi menarik, ya kan? Nah, itulah juga sudah bisa dikatakan sebagai kreatif, individu yang kreatif. Sampai di sini jelas? Ada yang ditanyakan? Next. Nah, contoh kegiatan LIDI di sekolah
sebenarnya sudah kita laksanakan. Hanya saja setelah ini kita akan lebih fokus. Ada pendampingan sendiri untuk program LIDI. Yang pertama, contoh yang di sekolah, berkomunikasi dengan guru dan teman melalui gadget, ya kan? Tadi sudah kita bahas ya. Yang kedua, mengirim tugas melalui email. Anak-anak, mengirim tugas selain melalui email bisa lewat apa lagi? Apa? Silakan, nggak apa-apa. Tadi siapa yang sudah ngomong WhatsApp? Iya, melalui apa? WhatsApp. Oke, ada lagi yang lain selain email dan WhatsApp untuk mengirim tugas? Google Classroom. Oke, bagus. Google Drive. Oke, ada lagi yang lain? Masih banyak loh. Instagram. Ada lagi yang lain? Pas. Sudah banyak. Jadi kalian bisa mengirimkan tugas itu melalui banyak aplikasi ya, atau banyak link untuk mengirimkan tugas. Misalnya melalui Facebook, diupload di YouTube. Itu kan juga belum kalian sebutkan ya. Padahal itu juga salah satu media sosial yang ada di HP kalian. Kemudian yang ketiga, literasi digital itu contohnya juga bisa digunakan saat kalian kemarin ada wabah apa, Nana? Iya, wabah corona ya. Akhirnya kalian belajarnya secara pembelajaran secara daring atau online. Itu kan kalian pasti menggunakan HP semua kan? Baik itu Zoom, baik itu melalui Google Classroom, atau mengirimkan tugas melalui WhatsApp. Nah, itu kan juga pakai HP ya. Dan apalagi kira-kira kegiatan literasi digital yang lain? Adakah yang mau berpendapat lagi? Apa Rek? Contoh yang lain? Banyak, masih banyak. Kalian ada yang suka membaca novel digital? Iya, Wattpad misalnya. Itu salah satu kegiatan nggak? Iya. Baca Twitter, oke. Yang lain silakan disampaikan sebanyak-banyaknya. Kegiatan kalian ngapain saja kalau pakai HP? Melakukan streaming, oke. Itu kan juga nonton. Literasi digital juga. Yang lainnya, apalagi? Yang kamu lakukan sendiri aja. Melihat anime. Oh, suka lihat anime berarti ya. Anime film atau film ya. Oke, itu juga literasi digital. Ada lagi yang lain? Ngedit jedak-jeduk ya, ngedit TikTok ya. Iya, itu juga literasi digital. Yang lainnya apa lagi? Melihat tutorial masak. Wah, Manda ini kayaknya suka masak Rek, berarti Rek. Sudah pernah diicipi masakannya Manda? Ya. Oh sudah. Saya belum sepertinya Mas. Ada lagi yang lain? Apa yang kalian lakukan ketika kalian memegang HP? Foto, iya. Berfoto ya. Ada lagi yang lain? Menggunakan media sosial untuk sarana promosi. Jualan kan? Oh tidak. Anak-anak ada yang jualan online di sini? Jujur, ada nggak? Nggak apa-apa, bilang aja, pede aja lagi. Ada nggak? Nggak ada? Oh berarti kalian masih belajar ya? Murni untuk belajar kah? Selain itu apa lagi anak-anak? Banyak ya? Apa tadi? Main game. Main game itu kan ada yang terkoneksi dengan jaringan internet. Otomatis itu juga sudah melalui literasi digital. Banyak nggak dari sini macamnya? Banyak banget, iya kan? Banyak sekali. Sebenarnya secara tidak langsung, tidak kita sadari, kita itu sudah menggunakan itu sehari-hari. Nah, setelah ini saya akan mengirim link ke kalian. Silakan diisi sekarang juga link angket survei tentang literasi digital. Saya kirim melalui WhatsApp ya.
Anak-anak, saya mengirimkan link di grup kelas kita yang dimana itu isinya tentang survei untuk kegiatan literasi digital kita yang berikutnya. Atau harapan kalian seperti apa sih kegiatan literasi digital kita besok ini? Silakan kalian isi link itu sekarang juga ya. Insya Allah hanya saya beri waktu 5 menit saja, nggak lama, itu cuma sedikit kok. Silakan dibuka dan dikerjakan ya anak-anak. Sudah selesai mengisi semua? Sebelum saya akhiri capek? Enggak, memang kegiatan kita kan gampang ya. Jadi saya akan memberikan sedikit ice breaking untuk kalian. Ketika saya bilang konsentrasi, jawaban kalian adalah konsentrasi dimulai. Faham? Ice breakingnya tentang guru berkata. Siapa saya? Iya, pekerjaan saya sebagai guru. Berarti kalau saya bilang guru berkata membaca, ya berarti aksilah membaca. Guru berkata tidur, berarti kalian paham? Kata kuncinya adalah guru berkata. Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Guru berkata pegang pipi. Guru berkata berdiri. Duduk. Ada yang salah? Banyak yang salah ya. Tadi kata duduk itu diawali dengan guru berkata enggak? Enggak. Berarti masih belum konsentrasi. Saya ulang. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Guru berkata tersenyum. Ayo, berarti kayak apa sih, nangis? Gak boleh ya, atau dia cemberut gak boleh. Guru berkata pegang kepala. Guru berkata duduk. Saya percepat ya. Guru berkata tidur. Bangun. Oke. Guru berkata membaca. Tutup mata. Bener apa salah tutup mata itu? Iya, salah. Oke, sampai di sini jelas. Kita beri aplaus untuk kita semua ya. Anak-anak, konsentrasi itu memang terkenyataannya konsentrasi itu kita butuhkan nggak? Iya, dalam setiap kegiatan. Apalagi kalau misalnya ada ice breaking, tujuannya supaya apa? Mengembalikan konsentrasi kalian kembali. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, sudah jelas semua. Saya menunggu jawaban kalian ini. Nah, ini sudah 25 anak ya. Hingga 32 ya. 31. Iya, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya tunggu jawaban kalian itu hari ini juga. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jawaban kalian itu ya. Jadi nanti kita akan menciptakan kegiatan lidi yang sesuai dengan jawaban kalian. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Sebelum saya tutup